Bismillah, kita lihat pertanyaan yang masuk seraya meminta kepada Allah agar dibukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Menyembelih kepada selain Allah hukumnya syirik. Bagaimana sembelihan untuk memperingati hari kelahiran seseorang? Memperingati hari kelahiran nggak boleh. Memperingati hari kelahiran ini bukan tradisi Islam. Di situ ada tasyabuh dengan kafir. Ya. Ini lebih menyembelih untuk acara, bukan dia mempersembahkan darahnya, ya kan? Demi acara ini enggak. Dia menyembelih untuk acara makan di acara memperingati hari ulang tahun seseorang. Maka haram. Bukan sembelihan itu dosanya, tapi apa? Amalan memperingati hari kelahiran tersebut. Adapun menyembelih hewan untuk dikonsumsi, dimakan, maka boleh selama dia memenuhi syarat sembelih seperti mengucapkan bismillah ya Allahu akbar sebelumnya, ya, dan lainnya. Sembelihan untuk memperingati Maulid Nabi. Apakah sembelihan ini demi Maulid Nabi? Gitu loh. Apa untuk memberi makan orang-orang yang sedang hadir? Beda cerita, awas. Ya kan? Tidaklah mereka menyembelih demi Maulid Nabi, bukan. Wallahu a'lam, ya. Kalau demi itu mereka lakukan sesembelihan, maka itu sebuah maksiat, kita katakan. Dia melakukan penyembelihan kalaupun lillahi ta'ala, namun untuk acara-acara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulang tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh kita nih yang enggak mau bermaulid, dikatakan bahwa kita nih tidak mencintai. Syuf, coba ente bayangkan. Qanunul mahabbah, kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, aturan undang-undang cinta dimanapun adalah ketika kau hanya mau mengikuti sang kekasih, nggak mau yang lain. Itu qanun al-mahabbah, baik inda fajir atau saleh, baik orang rusak orang benar. Kalau udah cinta bawaannya mau sang kekasih aja, udah nggak mau yang lain, gitu kan? Mana cinta yang hakiki? Apakah dengan bertahan pada ajaran-ajaran yang hanya diajarkan oleh kekasihmu, bertahan pada kemurnian ajaran kekasihmu, tidak mau ajaran yang lain? Atau justru dengan cinta tapi kau melakukan apa-apa yang kau sendiri akui bahwa itu tidak diajarkan oleh kekasihmu? Mana cinta yang hakiki? A apa B? Tentu yang pertama kan, A kan? Nggak usah menjadi pintar untuk tahu. Yani justru kita yang bertahan pada kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Rasul. Adapun mereka yang melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cinta mereka gombal. Dan demi Allah tidaklah bersatu bid'ah dan sunnah. Oke, membela bid'ah dan cinta sunnah pada satu hati nggak mungkin bersatu. Sebagaimana tidak mungkin bersatunya air sama minyak. Sebagaimana tidak mungkin bersatunya syirik sama tauhid. Orang kalau emang dia hatinya ngebela sunnah, dia tidak akan mentolerir bid'ah. Tapi orang ketika mulai mentolerir bid'ah, maka memang dia tidak loyal kepada sunnah. Terbukti. Orang mau membela bid'ah segimanapun, lihat, justru amalan yang rajin dia lakukan adalah yang bid'ah, yang memang kita sunnah sepakati dia tidak amalkan. Apakah mukanya berjenggot atau malah berkumis bagaikan ular bulu, batu baterai begini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam kekasihnya mengatakan arhu lihak, atliqu lihak, panjangkan jenggotmu, panjangkan jenggotku, kan? Pantaskah aku mengatakan aku mencintaimu ya Rasul, aku mentaatimu? Ketika Rasul berkata kepadaku panjangkan jenggotmu, terus aku berkata nggak mau ya Rasul, aku mau kumisku. Pantas nggak aku mengaku cinta kepadanya? Pantas nggak aku mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat, ikut Rasul, cinta kepada Rasul? Ketika Rasul bilang kullu, semua, setiap bid'ah sesat, oke? Aku mengaku cinta beriman kepada Rasul. Rasul bilang setiap bid'ah sesat. Terus aku berkata kepada Rasul, enggak ya Rasul, tidak semuanya. Ada yang hasanah, ente nggak tahu, aneh tahu ya Rasul. Begitu? Pantas nggak? Kalau dalil mas, semua kelompok punya dalil, dan ini hal yang nggak habis-habis. Kan kemarin kita katakan masalahnya bukan di punya dalil atau tidak punya dalil, kan? Masalahnya di cara memahami dalil. Sekarang tuh itu. Oke, ente mau sama Ahmadiyah lagi ributnya.
Dia punya dalil dari Al-Quran, dari Sunnah. Dalil siapa juga punya untuk membenarkan tindakan. Lihat aja ujungnya, kesimpulannya. Apakah sama yang dia lakukan dengan yang dilakukan oleh Rasul atau tidak? Udah itu. Lihat aja kesimpulan ujungnya gitu loh. Kalau untuk berkelah ini itu, Rasul sendiri bilang, inna akhwaqfa ma akhafu ala ummati jahil alimul lisan. Yang aku paling khawatirkan atas umatku adalah orang-orang jahil tapi lidahnya pandai bersilat. Wal'iyazubillah. Nah, ittaqullah. Apa saja bacaan salawat kepada Nabi SAW? Syuf, sahabat Allah. Siapa yang bertanya kepada Rasul, sahabat ada yang ingat? Ana lupa nih. Kalau lagi ditanya begini lupa dia tuh, deh. Bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusalli alaik fa kaifa qad arafna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik. Yani Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah atasnya dan bersalamlah. Oke? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita udah tahu bagaimana bersalam atasmu karena mau mempraktekkan perintah Allah nih. Kan disuruh bersalawat dan bersalam. Oke? Ya Rasulullah, kita udah tahu bagaimana bersalam atasmu. Ya, ini mengucapkan assalamu alaikum. Sekarang bagaimana bersalawat atasmu? Rasul SAW bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kita baca di tahiyat, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu yang diajarkan Rasul SAW. Ini salawat sempurna. Adapun salawat yang lain, ketika mendengar nama Rasul SAW, ucapkan salawat atasnya. Okay? Dengan redaksi apapun. Misalnya berkata sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Tuh. Ini udah. Bukan nyanyi-nyanyi sambil geleng-geleng rame-rame, bukan.